Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 faktor ya yang membuat mantan selalu membutuhkan kamu di sisinya. Ya. Jadi ya, sesuatu itu kalau sudah berjalan selama berbulan-bulan, selama bertahun-tahun, dan kemudian memberikan dampak atau menghasilkan sesuatu yang baik ya, maka itu akan menjadi sebuah sistem ya, satu kesatuan yang kalau salah satu dilepaskan, maka fungsinya itu menjadi tidak optimal. Anda bisa lihat mobil tuh. Mobil ya, walaupun jangan sampai dipersatukan dalam satu tempat, tetapi semuanya dibutuhkan. Jadi di dalam mobil itu kan ada air untuk pendingin, karburator ya. Kemudian di situ juga ada air aki ya untuk sistem kelistrikan. Kemudian ada pula bensin, ada pula oli. Ini cairan-cairan yang ada di dalam mobil ya. Kalau salah satu tidak ada, maka mobilnya jadi mogok. Ada oli, ada air aki, ada air pendingin ya, water coolant, tapi tidak ada bensin, mobilnya tidak jalan. Ada bensin ya, ada air aki, ada water coolant, tapi tidak ada olinya, yang mesinnya cepat panas dan cepat rusak, dan seterusnya. Itu mobil ya, sistem. Jadi ketika ada salah satu yang tidak ada, maka itu menjadi tidak berjalan ya. Begitu juga antara Anda dan mantan. Jadi ketika manusia, tentu berbeda dengan mobil. Manusia itu kan saling berinteraksi. Jadi tidak hanya membentuk satu sistem yang physically, tetapi juga ruhani, jiwa. Ya, bagaimana orang yang sudah menikah itu merasakan sakinah. Sakinah itu adalah ketentraman. Tidak harus bersama-sama juga. Ya, misal suaminya di Amerika sedang pendidikan, istrinya ada di Indonesia. Dua-duanya merasa tentram, merasa tenang, walaupun LDR. Itu namanya sakinah. Ya, penyatuannya tidak hanya pada fisik, tetapi juga pada jiwa. Ya, maka saya pernah membahas ya dalam salah satu video, garwo sigaraning nyowo ya. Jadi kalau orang kita menyebut bahwa pasangan hidup suami atau istri itu sebagai kang garwo, sebagai sigaraning nyowo, sebagian dari nyawanya. Ketika salah satu pergi atau salah satu meninggalkan, maka kedua-duanya akan kehilangan keseimbangan karena memang saling membutuhkan. Ya. Nah, kenapa saya katakan ya, ketika Anda sudah running selama bertahun-tahun, apalagi jangan lama-lama, 1 tahun saja, dan kemudian mantan Anda pergi, mungkin karena faktor tekanan dari orang tuanya atau karena tergoda dengan sosok yang lain, ya, hidupnya akan goyang. Dan pada satu titik
ketika dia tidak sanggup lagi ya menjaga stabilitasnya dalam ketidakseimbangan tadi, maka dia akan kembali ya. Nah, faktor itu yang pertama ya, karena Anda adalah orang yang paling nerimo dengan keadaan yang ada pada dirinya. Anda yang bisa menerima dan memahami diri yang bersangkutan ya. Itu yang paling sulit tuh, menerima ya. Kita ini kan selalu menerima tapi dengan persyaratan. Kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus menyediakan ini, kamu harus menyediakan itu ya. Ini Anda menerima tanpa persyaratan apapun ya, menerima dia dengan segala kelebihannya, tapi juga satu paket dengan segala kekurangan, dan kekurangannya. Manusia itu kelebihannya berapa banyak sih? Ya, yang ganteng mungkin ya. Kemudian apalagi mempesona, karismatik. Tapi pada sisi yang lain juga mestinya kekurangannya banyak kan? Ya, misal punya penyakit migrain ya, rematik, apalagi asam urat dan seterusnya ya. Jadi belum tentu tuh sesuatu yang kelihatan indah sekali dilihat tetapi betul-betul sempurna, karena sifat dasar manusia itu memang selalu ada kekurangannya, dan Anda menerima itu ya, tidak mengajukan berbagai persyaratan-persyaratan. Kalau ada, dinikmati bersama. Kalau ada, dimakan bersama. Kalau pas lagi tidak ada, ya sama-sama prihatin. Begitu ya. Kemudian yang kedua, karena Anda yang paling telaten mengurusi diri yang bersangkutan. Telaten itu seperti apa? Ya, misal dia pulang kemalaman, Anda belum bisa tidur ya sebelum memastikan dia sudah berada di rumah dalam kondisi yang sehat walafiat, aman, baik, sejahtera. Ya, ketika dia berangkat, Anda tidak pernah lupa mengingatkan, hati-hati di jalan, jangan lupa berdoa. Ya, ketika masuk siang hari, Anda selalu mengingatkan, jangan lupa makan siang. Pada saat dia mau pulang lagi, Anda ingatkan, hati-hati di jalan. Itu namanya orang yang telaten. Ya, ada begitu banyak pasangan yang mengeluh karena pasangannya ternyata orang yang betul-betul tidak peduli ya kepada siklus yang dia jalani setiap hari. Apalagi ketika dia sakit, misal begitu. Itu tidak banyak loh ya pasangan yang bisa bertahan, sabar ya, mendampingi ketika misal suaminya sedang sakit. Saya pernah lihat tuh, seorang teman tuh lagi sakit tuh, panas, demam ya. Istrinya tetap ngotot mau masuk kuliah dan suaminya mau dititipkan kepada temannya yang lain. Kan kebangetan itu. Nanti tak teleponkan, siapa itu temannya, nanti biar dia kesini jemput kamu. Padahal kan itu kewajiban seorang istri ya, tidak hanya diurusi ketika dia sedang sehat, tetapi imbal baliknya ketika suaminya sedang sakit, ya apapun harus dilakukan untuk mendampingi, karena itulah ibadah seorang istri. Begitu. Nah, Anda adalah orang yang paling telaten untuk itu ya. Kemudian yang ketiga
ya, Anda adalah orang yang paling bisa, ya, memahami karakter, sifat, temperamen yang bersangkutan dan sanggup bersabar untuk itu. Saya sering mengilustrasikan kenapa tuh banyak orang-orang terkenal yang cantik dan ganteng menikah tapi tidak bisa bertahan. Karena tidak memiliki determinasi dan kekuatan untuk bertahan menghadapi sikap dan sifat dari pasangannya yang impulsif, yang pemarah, ya, yang emosional, yang meledak-ledak, yang egois. Maka itulah jawaban kenapa belum setahun sudah berpisah. Karena tidak bisa bersabar. Ya, kalau ada satu yang punya sifat, karakter, panas seperti api, kalau mau bertahan, yang satu harus belajar memiliki sifat seperti air. Ya, karena kalau yang satu api, panas terus. Yang satu keras, bentrok terus. Maka ketika yang satu panas, meledak-ledak, yang satu air, adem, dan bisa bertahan. Mungkin sekarang dia bisa tergoda, ya, kepada seseorang yang baru, ya, yang tampilannya lebih memikat. Tapi pada akhirnya siapa yang kuat? Bertahan dengan seseorang yang tidak mau ngopeni, tidak mau ngurusi, ya, tidak peduli ketika dia sedang sakit, ketika dia sedang lelah, ketika dia sedang tidak punya duit, bukannya diberikan motivasi malah dimarahi, ya. Dan 3 sifat itu saya yakin ada pada diri Anda, ya. Dan Anda bersabar saja menunggu dia kembali, insya Allah dengan izin Allah, ya. Dan kalaupun mungkin, ya, selama ini Anda banyak memberikan support materi juga kepada dia, saya doakan semoga apa yang sudah Anda infakkan itu akan segera diganti oleh Allah dengan jumlah yang lebih banyak lagi, ya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Ya, sekali lagi saya ulangi, wa ma anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki sebaik-baiknya. Ya, jadi apapun yang sudah Anda berikan kepada dia, insya Allah tidak akan sia-sia. Pasti akan Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik, lebih banyak, dan lebih berkah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.